Dan waktu beliau itu jalan, ada tangan yang keluar. Nah, tangan ini putih seperti tangan perempuan. Tangannya ini ngelambe-lambe. Jadi yang kelihatan ini cuma tangan. Belum selesai Musri ngomong seperti itu, tiba-tiba boneka jelangkung ini bergerak sendiri. Disitulah mereka langsung kaget. Karena mereka sendiri merasakan boneka yang tadinya ini ringan, tiba-tiba berubah jadi berat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Kembara Sunyi dimanapun berada, pada kesempatan kali ini kami akan bercerita tentang sebuah kisah yang dikirim oleh Sobat Kembara yang bernama Eko yang asalnya dari Surabaya. Sebelum kita masuk ke ceritanya, untuk teman-teman yang nonton tayangan ini dan belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe lebih dulu agar channel Kembara Sunyi ini lebih berkembang lagi dan kami lebih bersemangat lagi dalam membuat konten-konten terbaru di Kembara Sunyi. Dan untuk teman-teman yang telah mendukung kami sejauh ini, kami mengucapkan terima kasih banyak. Semoga amal kebaikan teman-teman dibalas kebaikan berlipat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, untuk cerita kali ini teman-teman dikirim oleh Sobat Kembara yang namanya Eko. Eko ini asalnya dari Surabaya dan dia tinggal di daerah Surabaya Timur dan berbatasan langsung dengan kota Sidoarjo. Nah, di sana Eko tinggal dari kecil dan dia tinggal bersama dua orang adiknya dan juga dua orang tuanya. Nah, dalam cerita ini Eko ingin menceritakan kejadian yang pernah dialami oleh ayahnya yang bernama Pak Kolis. Jadi kita mundur di sekitaran tahun 1986 di mana waktu itu Pak Kolis ini masih remaja, beliau masih bujang dan masih duduk di bangku SMA atau STM waktu itu sekolahnya. Nah, Kolis ini tinggal di suatu perkampungan yang berbatasan langsung dengan Sidoarjo. Di sana dia punya beberapa teman, bisa dikatakan 7 orang teman yang dekat, dan mereka selalu nongkrong di salah satu rumah ini. Rumah temannya ini namanya Tony. Di rumah inilah mereka biasanya menghabiskan waktu. Sepulang sekolah, mereka ke sana. Dan yang mereka senang lakukan ini adalah main musik. Mereka selalu main musik karena mereka punya satu band. Dan di sela-sela itu mereka juga senang nyari ikan di kali. Nah, biasanya pada saat mereka cari ikan ini, mereka nggak jaring ataupun mancing. Tapi mereka beli racun pestisida di toko bangunan. Terus kemudian racun ini disebar di sungai, dan setelah disebar mereka lari ke ujung sungai untuk nunggu ikan-ikannya ini mabuk. Nah, biasanya itu dilakukan di hari Sabtu malam Minggu. Nah, persis di seberang rumah Tony itu ada satu pekarangan, ada satu tanah kosong yang waktu itu ditanami oleh warga ini pohon pisang. Sebenarnya warga tahu tanah ini milik siapa, tapi karena waktu itu masih belum dibangun, jadi warga di sekitar itu berinisiatif untuk menanami tanah tersebut dengan pohon-pohon pisang. Nah, singkat cerita, sekitar 6 bulan setelah mereka tahu bahwa tanah ini ditanami pohon pisang, tiba-tiba datanglah pemiliknya. Beliau bilang bahwa sebentar lagi tanah ini dibangun karena sudah ada yang beli, dan tanah ini akan dibangun sebuah rumah. Nah, akhirnya hari itu setelah panen pisang, warga pun langsung menebang pohon pisang tersebut. Ternyata berdirilah satu rumah, singkat cerita berdiri satu rumah di sana, dan waktu itu ditempati sepasang suami istri.
Pasangan suami istri ini terbilang masih muda, sekitar usia 25 atau sekitar 27 tahun. Dan pada saat sepasang suami istri ini tinggal di sana, mereka sudah punya satu orang anak yang usianya sekitar 2 tahunan. Nah, begitu mereka tinggal di sana, warga ini semakin paham bahwa sepasang suami istri ini terlihat orangnya antisosial. Mereka lebih sering ada di rumah. Ketika ada gotong royong maupun kerja bakti itu, mereka nggak keluar, tapi mereka lebih memilih untuk pergi, nggak tahu kemana. Dari situlah kemudian warga ini juga akhirnya antipati dengan sepasang suami istri ini. Nah, karena rumah Tony, di mana rumah ini adalah base camp Kolis dan teman-teman, mereka biasa nongkrong di sana. Jadi mau nggak mau mereka pun tahu apa yang dilakukan oleh suami istri ini di dalam rumah, karena mereka rumahnya ini saling berhadapan-hadapan. Akhirnya mereka jadi tahu bahwa si laki-laki ini atau si suami ini sering temperamen, dan ketika marah nggak segan-segan dia main tangan, main kasar. Nah, pernah suatu waktu ketika sepasang suami istri ini bertengkar dan sampai keluar dari rumah, mereka ada di teras. Waktu itu Kolis dan teman-teman ini lagi santai asik-asik gitaran, tiba-tiba mereka berhenti karena mendengar ada sepasang suami istri ini bertengkar. Dan waktu itu yang membuat mereka jengkel, karena si suami ini main tangan, dia mukul istrinya. Dan waktu itu disaksikan oleh Kolis dan teman-teman. Akhirnya mereka pun naruh gitarnya terus berusaha melerai dan menasihati si laki-laki. Tapi waktu itu ternyata si laki-laki ini malah marah. Wes, gak usah urusi urusan orang, sana urusi urusan kalian sendiri. Nah, dari situlah mereka akhirnya balik. Kolis dan teman-teman ini balik, dan dari situ mereka sudah berniat untuk melaporkan hal ini ke Pak RT. Akhirnya dilaporkanlah ke Pak RT, dan Pak RT langsung menegur sepasang suami istri ini, terutama si laki-laki itu, ditegur. Nah, awalnya si laki-laki ini pun mengakui perbuatannya. Jadi beliau minta ke Pak RT, sudahlah Pak, saya janji saya nggak akan ngulangi kesalahan saya lagi. Nah, Pak RT pun akhirnya mengiyakan, ya sudahlah, jangan diulangi lagi. Gimana pun, ini istrimu, jangan kasar sama perempuan. Setelah dinasihati Pak RT, akhirnya hal ini pun usai. Nah, berhari-hari kemudian, sepasang suami istri ini nggak pernah lagi bertengkar. Tapi ada satu kejadian waktu itu hari Sabtu, karena biasanya di hari Sabtu Kolis dan teman-teman ini selalu cari ikan, dan sore harinya mereka selalu goreng ikan tersebut dan masak-masak di rumah Tony. Jadi waktu itu kejadiannya sekitar jam 7 habis Isya, mereka lagi goreng ikan dan lagi santai di sana. Tiba-tiba mereka mendengar dari arah rumah sepasang suami istri ini terdengar suara piring-piring itu yang dilempar, piar. Nah, mereka akhirnya paham, wah ini lagi bertengkar lagi nih. Gimana ini, lapor Pak RT? Ya sudah, lapor Pak RT aja. Laporlah mereka ke Pak RT. Nah, waktu itu karena Pak RT ini nggak ada di rumah, karena hari itu hari Sabtu malam Minggu, Pak RT nggak ada di rumah, mereka bingung akhirnya. Nah, mereka akhirnya nyamperin ke orang tuanya masing-masing. Nah, orang tua mereka, termasuk orang tuanya Kolis ini pun datang rame-rame menuju ke rumah tersebut. Setelah warga teriak-teriak, sepasang suami istri ini nggak juga keluar. Mungkin waktu itu mereka sudah malu. Nah, sampai pagi harinya, barulah Pak RT mendatengin lagi si suami. Ditanya lagi, bener kamu kemarin bertengkar sampai rame, sampai tetangga keluar semua. Si suami ini diam, dia malu. Akhirnya dia mengakui, ini terakhir Pak RT, ini terakhir. Kalau sampai saya bertengkar lagi, dan Pak RT tahu, Pak RT boleh usir kami. Nah, inilah janji dari sang suami, sang laki-laki. Akhirnya Pak RT pun, ya sudahlah, ini benar ya, janjimu saya pegang. Nah, ternyata hari Senin pagi, orang-orang ini heboh semua. Karena waktu itu, sang suami yang tinggal di rumah itu tiba-tiba menghubungi Pak RT, dan dia bilang secara jujur, Pak, istri saya tadi malam saya bunuh, Pak. Lah, Pak RT kaget. Kamu yang benar kamu kalau ngomong. Iya, Pak. Sekarang saya menyerahkan diri. Nah, disinilah orang-orang kampung ini gembar semua. Mereka jadi tahu bahwa ternyata suami ini melaporkan bahwa dia sudah membunuh istrinya. Jadi kronologisnya waktu itu malam, mereka ini bertengkar.
Nah, sampai kemudian nggak tahu gimana ceritanya, pengakuan dari laki-laki ini, istrinya itu ditutup bantal mukanya sampai dia nggak bisa nafas, dan akhirnya sang istri pun meninggal. Nah, setelah laporan ke Pak RT, akhirnya Pak RT bawa si laki-laki ini menuju ke kepolisian. Dan singkat cerita, setelah semuanya diusut tuntas, rumah ini jadi kosong. Nah, sampai berhari-hari kemudian, sampai berminggu-minggu kemudian, rumah ini jadi kosong dan terkesan angker. Nah, disinilah banyak cerita yang beredar dari warga kampung, bahwa warga kampung ini sering mendengar suara jeritan perempuan dari dalam rumah. Nah, ada juga beberapa warga yang diganggu. Mereka ngelihat ada sekelebatan perempuan yang keluar masuk dari arah teras menuju ke dalam rumah. Padahal rumah ini selalu terkunci. Nah, mendengar hal itu, Kolis dan teman-teman ini juga bertanya-tanya, loh, kita ini loh, nongkrong di sini sampai malam. Kadang-kadang pulang jam 2, kadang sampai subuh kita pulang. Persis di depan rumah ini, kok nggak pernah ada kejadian apa-apa ya? Lah, mereka akhirnya bertanya-tanya, kenapa ya kok orang kampung ini ngakunya selalu kayak gini, selalu ditakutin, selalu ada hal-hal yang ganjil. Padahal kita ini loh, yang setiap hari bahkan setiap malam kita pulang malam juga nggak pernah apa-apa, nggak pernah diganggu. Dan mereka juga nggak percaya. Tapi karena warga kampung ini banyak yang melaporkan hal itu, mereka bilang bahwa mereka sering diganggu. Akhirnya, Kolis dan teman-teman ini juga semakin curiga. Apa benar ya? Nah, berita-berita semacam itu yang beredar di kampung nggak mengurangi Kolis dan teman-teman untuk tetap nongkrong. Mereka masih nongkrong di sana. Nah, sampai satu malam, mereka lagi asik nongkrong, tiba-tiba datanglah satu tukang nasi goreng. Mereka memang punya langganan nasi goreng yang namanya Pak Bejo. Tapi waktu itu, ketika kentongan ini dipukul, karena penjual nasi goreng di sana menggunakan kentongan dipukul, dang, 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 dok, 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 dok. Ada yang tanya, itu Pak Bejo bukan? Bukan Pak Bejo. Oh ya sudah, mereka memang lagi nunggu Pak Bejo, karena Pak Bejo langganan mereka. Lewatlah tukang nasi goreng ini yang ternyata bukan Pak Bejo. Terus waktu itu tukang nasi goreng sempat menawarkan ke anak-anak ini, nasi goreng mas. Oh enggak Pak, karena mereka lagi nunggu Pak Bejo. Nah, anak-anak ini heran, ini orang baru ya, tukang nasi goreng baru ini, kok bukan Pak Bejo? Iya wis, nggak usah beli, nanti aja lah nunggu Pak Bejo. Nah, tukang nasi goreng ini pun lewat dan kemudian berhenti persis di depan rumah kosong itu. Nah, mereka nggak curiga, mereka tetap gitar-gitaran. Sekitar 10 menit kemudian, Pak tukang nasi goreng ini mukul kentongannya, tok 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 tok, nasi goreng. Lah, anak-anak ini, teman-teman Kolis semua ini juga langsung mengucap, enggak Pak, enggak beli nasi goreng Pak. Dan nggak lama kemudian si tukang nasi goreng ini datang, Mas, ini loh Mas, saya tadi ada yang pesen. Loh siapa Pak? Itu dari rumah itu, saya ketuk-ketuk dari tadi kok nggak ada yang keluar. Langsung lah, anak-anak ini langsung berdiri. Rumah yang mana Pak? Walah Pak, itu kan rumah kosong Pak. Loh enggak kok Mas, ada orangnya, perempuan. Nah, ceritalah tukang nasi goreng ini. Memang tukang nasi goreng ini baru 2 hari lewat di sana. Dia cerita, pas waktu lewat, memang waktu itu ada Kolis dan teman-teman ini nongkrong dan sempat menawari Kolis dan teman-teman. Tapi waktu itu Kolis dan teman-teman ini nggak beli. Dan waktu beliau itu jalan, ada tangan yang keluar. Nah, tangan ini putih, seperti tangan perempuan. Tangannya ini ngelambe-lambe. Jadi yang kelihatan ini cuma tangan. Tangan ngelambe-lambe, Pak, nasi goreng 1. Oh iya Mbak, dibuatkanlah nasi goreng sama si tukang ini. Dan bapak-bapak ini sempat tanya, ini pedas apa gimana Mbak? Nggak usah Pak. Oh ya sudah, dibuatkanlah. Jadi sempat ada perkataan seperti itu. Dan setelah nasi goreng ini jadi, otomatis bapak ini noleh, dicari kok nggak ada yang keluar. Dipukullah kentongan ini, nasi goreng Mbak. Nah, dari situlah kemudian si bapak-bapak ini tanya ke Kolis dan teman-teman. Nah, setelah dijelaskan bahwa rumah ini kosong, bapak-bapak ini seolah nggak percaya. Karena beliau itu ngelihat ada tangan yang keluar, dan beliau itu sempat berkomunikasi dengan si perempuan ini. Nah, setelah dijelaskan panjang lebar oleh Kolis dan teman-teman, ini rumah kosong Pak.
Bapak ini kan baru di sini. Beberapa waktu yang lalu ada perempuan yang meninggal. Intinya rumah ini kosong. Dari situlah kemudian tukang nasi goreng ini pun percaya. Dia pamit dan keesokan harinya beliau nggak lewat lagi di sana. Nah, setelah kejadian itu, mereka ini jadi paham. Kolis dan teman-teman akhirnya jadi sadar. Jangan-jangan rumah ini memang angker beneran. Tapi kok kita nggak pernah diliatin ya? Nah, salah satu dari mereka nyeletuk. Kalau kamu pengen diliatin, ayo kita main jalangkung. Kita masuk ke rumahnya jam 12 malam, kita panggil. Siapa tahu dia datang. Nah, waktu itu langsung ada tanggapan dari teman-teman yang lain. Ayo, terus bikinnya gimana? Yo gampang, besok ke pasar, beli gayung dari Batok. Setelah itu kamu beli jangka yang ada kapurnya, yang biasanya dibuat di sekolahan, kamu beli itu, nanti itu untuk nulis jelangkungnya. Keesokan harinya, mereka langsung semangat ke pasar, mereka beli gayung dari Batok, dan juga beli jangka yang ada kapurnya. Di situ mereka langsung merangkai, dan mereka ini memakaikan kaos pada jelangkung-jelangkungan tersebut. Malam harinya, sekitar jam 10 malam mereka ngumpul. Setelah ngumpul, ngopi-ngopi sebentar, baru sekitar jam 12 malam, mereka masuk ke rumah itu. Nah, karena rumah ini pageran, di samping rumah ini ada bangunan yang tingginya setinggi pusar orang dewasa. Jadi bisa meloncat dari situ. Nah, begitu meloncat dari tembok itu, mereka langsung ada di teras. Nah, disinilah mereka melakukan ritual jelangkung-jelangkungan. Di jam 12 malam, kampung ini sepi. Mulailah mereka menaruh satu tulisan. Ada huruf-huruf di sana A, B, C, D. Harapannya nanti jelangkung ini ketika ada yang masuk, maka jelangkung ini nulis atau menunjuk huruf-huruf yang tadi ditulis oleh teman-teman ini. Nah, ternyata benar. Ada satu orang yang melafalkan itu. Nah, yang melafalkan ini adalah temannya Kolis yang namanya Musri. Musri pun langsung mulai melakukan mantra-mantra. Jelangkung, jelangse, di sini ada pesta. Pestanya pesta kecil-kecilan. Datang nggak dijemput, pulang nggak diantar. Nah, waktu si Musri ngomong seperti itu, ada yang ketawa cekikian karena lucu. Mereka lucu mendengar Musri ini melafalkan mantra-mantra seperti itu. Nah, kedua kalinya Musri ngomong sekali lagi, jelangkung, jelangse. Jadi 5 orang ini megang jelangkung tersebut dan Musri melafalkan mantra yang kedua, jelangkung, jelangse. Di sini ada pesta, datang nggak dijemput, pulang nggak diantar. Ternyata yang kedua kalinya nggak ada tanda-tanda apapun. Barulah di situ, nggak ada apa-apa ini, taruh aja lah. Nah, Musri ngomong sekali lagi, belum. Biasanya yang ketiga, ayo lagi. Nah, peganglah mereka sambil malas-malesan. Kolis sendiri juga mengakui waktu itu dia malas-malesan, megang jelangkung dengan malas-malesan. Tapi 5 orang ini megang semua. Barulah di situ Musri mengulangi lagi mantranya, jelangkung, jelangse. Di sini ada pesta, pestanya pesta kecil-kecilan. Datang tak dijemput, pulang tak diantar. Belum selesai Musri ngomong seperti itu, tiba-tiba boneka jelangkung ini bergerak sendiri. Disitulah mereka langsung kaget. Karena mereka sendiri merasakan boneka yang tadinya ini ringan, tiba-tiba berubah jadi berat. Sampai-sampai waktu itu mereka nggak bisa nahan. Tapi karena boneka ini sudah berat, Musri bilang, ojo diculno, jangan dilepas, biarin. Nah, Musri pun ikut-ikutan megang. Yang awalnya mereka megang dengan tangan satu, akhirnya karena jelangkung ini terasa berat, mereka pegang dengan 2 tangan. Jadi 5 orang ini masing-masing megang dengan tangannya masing-masing, 2 tangan. Waktu itu masih terasa berat. Di situ mereka masih takut. Dan akhirnya mereka menenangkan diri. Musri pun ngomong ke teman-teman, jangan lari, jangan kabur. Ini sudah datang. Jangan kabur loh ya, jangan kabur. Nah, boneka jelangkung ini gerak-gerak dengan sendirinya. Barulah Musri ini tanya, jenengmu sopo? Jelangkung ini cuma bergerak-gerak dengan sendirinya. Sedangkan jangka yang tadinya dipasang kapur tulis, ini belum bergerak sama sekali. Musri pun tanya lagi, hei, jenengmu sopo? Namamu siapa? Barulah jangka ini bergerak dan menunjuk ke huruf K. Terus dia gerak lagi ke huruf I. Lanjut lagi ke huruf K dan langsung ke huruf I lagi.
"Oh, namamu Kiki." Dia langsung seperti bergerak manggut-manggut boneka ini. Lah mereka sendiri waktu itu juga heran. Kok bisa gerak dan berat sekali waktu itu. Setelah itu, si Musri tanya lagi, "Hei Kiki, omamu nang Diki?" Lah belum sempat si jelangkung ini bergerak, tiba-tiba dari arah dalam rumah itu terdengar suara perempuan yang ketawa ngakak. Wah, kakak. Dari situlah mereka langsung melempar boneka jelangkung, mereka lari semua. Mereka pulang ke rumah masing-masing. Sebenarnya waktu itu mereka belum takut, tapi karena di tengah-tengah mereka main jelangkung, mereka dengar ada suara perempuan ketawa, mereka pun ketakutan. Nah, keesokan harinya di pagi itu, mereka ketemu lagi. Begitu mereka ketemu, mereka tanya, "Iki opo? Boneka jelangkung ini gimana? Nggak diambil lagi atau gimana?" "Wis nggak usah, kapok aku, kapok." "Lah terus gimana ini? Kalau dia nanti datang lagi masuk ke jelangkung itu gimana?" "Wis biarin di sana aja." Akhirnya mereka pun membiarkan boneka jelangkung ini ada di rumah kosong itu tanpa mereka ambil lagi. Nah, 2 hari setelah itu, tepatnya di hari Sabtu, mereka kumpul lagi untuk cari ikan di sungai. Seperti biasa, mereka beli racun pestisida di toko bangunan. Racun ini dibawa, kemudian disebar di sungai. Dan beberapa dari mereka ini lari ke arah ujung sungai untuk nunggu ikan-ikan ini mabuk dan diambil dengan jaring, dimasukkan dalam karung. Nah, waktu itu yang bertugas ngambil ikan ini adalah si Kolis dan Musri. Nah, kita cerita dulu tentang sosok Musri ini. Musri ini usianya hampir sama dengan Kolis. Tapi si Musri ini punya, mohon maaf, ada cacat di bagian mata. Jadi mata Musri itu nggak bisa seperti orang pada umumnya. Jadi di bagian mata sebelah kanan itu agak buta. Nah, dari situlah teman-teman ini agak menyadari kekurangan dari si Musri. Dan waktu itu Musri sudah menjalin hubungan dengan perempuan. Musri pacaran dengan seorang cewek yang rumahnya nggak jauh dari sana, dan itu sudah berlangsung hampir 6 bulan lamanya. Nah, setelah main jelangkung-jelangkungan, mereka ngambil ikan-ikan itu. Kebetulan si Musri dan Kolis yang ngambil ikan-ikan itu. Nah, dalam perjalanannya, tiba-tiba Musri ini tanya ke Kolis, "Lis, aku ini loh, dihina terus sama pacarku." "Loh kenapa, Mus?" "Aku loh dibilang cacat, mataku nggak bisa lihat, katanya mataku bitor dan lain-lain. Aku kok sakit hati yo. Padahal pas aku jalin hubungan sama pacarku itu, dia ini nggak pernah sekurang ajar ini. Tapi kok dia ngomong kayak gitu ya?" Lah si Kolis pun nanggepi dengan santai, "Ya sudah lah Mus, nggak usah diambil hati Mus, mungkin waktu itu dia bercanda." Nah, si Musri pun diem. Mereka pun ngambil-ngambil ikan dan setelah itu dibawa pulang. Nah, sore harinya Musri ini pulang, dia pamit pulang karena mau ngantar ibunya. Nah, sampai malam hari ditunggu, Musri nggak juga datang. Akhirnya inisiatif dari teman-teman yang ada di sana, "Ini antarkan ke Musri ikan-ikannya. Dia ngapain kok nggak kesini? Nggak tahu, katanya ngantar ibunya. Coba kamu antar aja lah, kasihan. Dia kan juga ikut nyari ikan ini." Nah, diantarkanlah ke rumah Musri. Ternyata waktu itu Musri nggak ada di rumah. Nah, setelah mereka makan-makan, mereka pulang. Keesokan harinya, mereka dapat kabar bahwa Musri ini meninggal bunuh diri, minum racun pestisida. Disitulah teman-teman semua ini stres. "Ya Allah, Musri." Mereka kayak seolah nggak percaya bahwa Musri ini meninggal, dan meninggalnya bunuh diri, minum racun pestisida. Dan racun pestisida ini adalah racun yang tadinya dibuat untuk ngeracun ikan di sungai. Waktu itu memang ada sisa sedikit dan dibawa oleh Musri. Disitulah Kolis itu kepikiran betul. Dia benar-benar stres. Dia stres karena gimana pun juga, terakhir kali dia ketemu Musri, Musri ini sempat cerita ke Kolis bahwa waktu itu pacarnya si Musri ini sempat menghina si Musri. Disitulah Kolis kepikiran betul. Karena ada beberapa hal yang waktu itu nggak diceritakan oleh Kolis pada teman-temannya. Ternyata pada saat Musri dan Kolis ini ngambil ikan, di situ sebenarnya Musri ini sempat cerita tentang pacarnya yang menghina dirinya dan sampai ngomong tentang cacat di matanya itu.
Di sela-sela obrolan itu sebenarnya Musri juga cerita, pacarku itu loh Lis, nyuruh aku mati aja. Aku nggak pantas hidup. Nah, hal inilah yang nggak diceritakan ke teman-temannya. Tapi Kolis mendengar itu, bahwa Musri ngomong seperti itu, dan waktu itu pacarnya Musri ini bahkan sempat nyuruh Musri untuk bunuh diri. Dan waktu itu, Musri ini megang sisa racun pestisida, dia bilang ke Kolis, Lis, apa racun ini tak ombe ya Lis ya, cik aku mati ya. Jadi dia sempat ngomong ke Kolis seperti itu, apa racun ini tak minum aja ya Lis, biar aku mati sekalian, biar pacarku seneng kalau aku mati. Nah Kolis waktu itu karena mereka lagi sibuk ngambil ikan, Kolis nanggepi dengan biasa, dikiranya waktu itu si Musri ini bercanda. Jadi Kolis gak memperhatikan hal itu secara benar. Setelah tahu bahwa Musri meninggal dan meninggalnya bunuh diri, dan bunuh dirinya dengan minum racun pestisida itu, Kolis itu benar-benar stres. Barulah dia cerita ke teman-temannya bahwa Musri sempat mengatakan hal ini. Nah, dari situ, beberapa teman-teman ini mulai berpikiran yang macam-macam. Ini jangan-jangan ada hubungannya dengan jelangkung. Jangan-jangan Musri itu bunuh diri karena dipengaruhi oleh jelangkung itu. Kan yang ngomong seperti itu kan si Musri. Dan waktu itu jelangkungnya ini belum kita kembalikan loh. Dia masih tertinggal di sana. Siapa tahu nanti kalau dia dendam. Nah, Kolis ini nggak percaya. Sudahlah, kamu jangan hubung-hubungin sesuatu yang nggak masuk akal. Musri itu meninggal karena bunuh diri. Dia ngerasa dihina oleh pacarnya sendiri, bukan karena jelangkung ini. Nah, setelah kejadian itu, berhari-hari setelah si Musri meninggal, mereka jarang ngumpul di rumah Tony. Pada saat 40 hari meninggalnya Musri, mereka rame-rame menuju ke rumah Musri untuk tahlil bersama. Nah, dalam posisi tahlil itulah, tiba-tiba di tengah tahlil, Kolis itu ngelihat dari balik kelambu, ada yang buka kelambu dan sempat ngintip sebentar. Di situ Kolis yakin bahwa yang ngintip itu Musri. Disitulah Kolis sempat cerita ke teman-temannya, tadi ada yang ngintip. Ngintip apa, Lis? Tadi loh, Musri itu sempat ngintip. Kamu yang bener, Lis. Musri sudah meninggal 40 hari yang lalu kok. Kamu ngomong seperti itu. Iya, serius. Karena banyak teman-temannya yang nggak percaya, Kolis akhirnya diam. Dia nggak membahas itu lagi. Ternyata sepulang dari tahlilan itu, keesokan harinya, mereka semua ini ngaku, teman-temannya si Musri ini bilang, bahwa malam itu mereka sempat didatengin oleh sosoknya Musri. Nah, salah satunya ini adalah si Tony. Waktu itu Tony cerita, selesai pulang dari tahlilan, Tony tidur seperti biasa. Tiba-tiba Tony ini ngerasa kayak ada yang masuk ke kamarnya. Karena kamar mereka waktu itu nggak berpintu, jadi cuma dibatasi kain kelambu. Dan pada saat itu Tony sudah nggak bisa menggerakkan badannya. Dia dengar ada yang membisikkan di telinganya. Ayo main jelangkung mana yuk. Disitulah Tony ingat, astagfirullahaladzim, ini kan suaranya Musri. Begitu dia noleh nggak ada siapa-siapa. Tapi dia itu masih terngiang-ngiang. Suara Musri itu ngomong seperti itu. Ternyata pas waktu Tony cerita seperti itu, selain si Kolis, teman-teman yang Musri ini didatengin si Musri dengan cara seperti itu. Mereka tidur dan ada yang membisiki di telinganya. Nah, mereka semua mengaku yang membisiki telinganya ini adalah suara Musri. Dan Musri ini selalu bilang, ayo tulinan jelangkung mana yuk. Begitu mereka bangun, ternyata nggak ada sosok siapapun. Tapi mereka yakin bahwa ini adalah suara Musri. Nah, berhari-hari setelah kejadian itu mereka jadi ketakutan. Meskipun ini adalah teman mereka sendiri, tapi mereka takut. Nah, selepas 40 hari meninggalnya Musri, mereka nggak lagi ditakuti. Nah, itulah untuk pertama dan terakhir kalinya mereka ditakutin sosok Musri. Dan itu hanya berupa suara. Setelah 40 hari itu, nggak ada lagi kejadian-kejadian yang ganjil. Mereka menjalani kehidupan sehari-hari seperti biasa. Singkat cerita, setelah beberapa bulan kemudian, rumah ini masih terbengkalai, rumah ini masih kosong, dan semakin nggak terawat. Atapnya mulai roboh, dan pagar-pagar yang ada di depan yang tadinya rapi, catnya mulai terkelupas. Nah, berbulan-bulan kemudian, mereka masih sering nongkrong di rumah Tony. Nah, sampai pada suatu ketika, Tony ini sakit. Dia sakit demam panas dan dibawa ke rumah sakit
ternyata diagnosa dokter, si Tony ini menderita sakit tipes. Singkat cerita, begitu sampai di rumah sakit, nggak sampai berselang 1 minggu, Tony dinyatakan meninggal. Disitulah mulai muncul lagi persepsi dari teman-teman, jangan-jangan ini karena jelangkung. Nah, Kolis waktu itu juga ketakutan. Setelah meninggalnya Musri, beberapa bulan kemudian disusul Tony yang meninggal. Nah, tinggal 3 orang, yaitu Kolis, Fajar, dan Angga. Nah, ketiga orang ini was-was. Mereka menghubung-hubungkan kematian teman-teman mereka ini, kematian Musri dan juga Tony, akibat dari perbuatan mereka yang main jelangkung. Jadi mereka sempat ketakutan. 2 tahun setelah Tony meninggal, Kolis dapat berita bahwa Fajar ini kecelakaan di satu jalan raya, yang waktu itu Fajar ini lagi nganter bapaknya. Nah, anehnya, pada saat kecelakaan ini, Fajar itu meninggal di tempat, sedangkan bapaknya itu baik-baik aja. Bapaknya Fajar waktu itu hanya mengalami lecet di bagian kakinya. Disitulah Kolis mulai berpikir, dia semakin stres, semakin hari semakin stres. Selang 4 bulan kemudian, ternyata Angga yang meninggal. Nah, pada saat itu Kolis ini memang lagi menjalin hubungan dengan perempuan yang namanya Fitri. Nah, Fitri inilah yang pada akhirnya nanti menjadi ibundanya Eko. Pada saat itu Fitri ini sering ngasih motivasi ke Kolis. Sudahlah, kamu jangan terlalu kepikiran teman-temanmu. Semua itu takdir. Teman-temanmu meninggal, itu memang sudah ditakdirkan oleh Tuhan. Kamu jangan menghubung-hubungkan dengan jelangkung-jelangkungan itu. Tapi, kamu sendiri jangan ngulangin lagi. Itu kesalahanmu di masa lalu. Pada saat diberi motivasi oleh Fitri ini, Kolis kembali semangat. Karena waktu itu Kolis ini punya usaha sendiri di rumah. Dia buka servis elektronik dan waktu itu rame. Nah, singkat cerita, menikahlah Kolis dan Fitri. Dan kemudian di sekitaran tahun 95, lahirlah Eko. Dari kecil inilah Eko tinggal di kampung itu bersama kedua orang tuanya dan juga 2 orang adiknya. Pada saat Eko duduk di bangku SMA, Eko pun akhirnya jadi terbiasa dengan bapaknya itu. Jadi bapaknya ini sering merenung seorang diri. Kadang-kadang kalau lagi dia mood kerja, kerjaan semua diselesaikan. Nah, di pekerjaan-pekerjaan servisan barang-barang elektronik itu dikerjakan semua. Tapi kalau pas lagi kumat, si bapaknya lagi kumat, tiba-tiba Pak Kolis ini keluar seorang diri. Dan pulangnya baru malam hari. Kadang-kadang bahkan 2 hari beliau itu nggak pulang. Nah, ketika pulang, beliau kerja lagi seperti biasa. Nah, pada saat inilah ketika Pak Kolis lebih sering keluar rumah dan jarang pulang, disinilah Eko mau nggak mau harus belajar tentang elektronik. Nah, ada beberapa hal itu yang memang Eko menyadari bahwa bapaknya itu sering berkelakuan aneh. Karena Eko ini beberapa kali suka naik gunung. Waktu itu dia pernah cerita, pada saat dia kelas 1 SMA, Eko ini naik gunung. Dan sepulangnya dari gunung, pas waktu masuk rumah, tiba-tiba bapaknya itu nunjuk ke arah Eko. Iku sopo kok? Kok nambah sopo? Itu siapa kok? Kamu sama siapa? Lah Eko pun kaget, sama siapa pak? Ya sendirian. Eko pun ngelepas sepatu. Bapaknya itu langsung berdiri dan nunjuk-nunjuk Eko, kok iku aja oleh mlebu kok. Itu jangan boleh masuk kok. Lah Eko sendiri heran, apa sih pak? Apa sih pak? Itu loh. Itu jangan boleh masuk itu. Seolah-olah bapaknya itu ngelihat Eko ini bawa teman. Padahal Eko ini sendirian. Akhirnya Eko pun masuk seperti biasa. Bapaknya keluar. Ketika bapaknya keluar rumah, bapaknya marah-marah. Pada saat seperti itu, Eko ini menanggapi hal itu dengan biasa. Waduh, bapak ini kumat lagi. Dia pun ngomong ke ibunya, Bu, bapak kumat lagi, Bu. Ya wis, biarin. Habis ini biar tak bikinin kopi, tak pijitin. Udah kamu cuci kaki, cuci tangan dulu. Tapi Eko sendiri juga menyadari ketika bapaknya ngomong seperti itu, setelah hal itu dilakukan oleh bapaknya, selalu ada kejadian aneh di rumah itu. Nah, waktu itu persis ketika Eko pulang dari gunung dan bapaknya marah-marah seperti itu, ternyata malamnya ada satu kejadian. Malam itu ketika Eko ini bangun, dia mau buang air kecil jam 11 malam. Begitu Eko keluar dari toilet, dia sekelebatan lihat ada sosok perempuan yang jalan menuju ke ruang tamu. Karena awalnya Eko ngira ini ibunya, Eko pun langsung menuju ke ruang tamu.
Begitu ada di ruang tamu, nggak ada siapapun, lampu dinyalakan, nggak ada siapa-siapa. Eko pun masuk ke kamar bapak dan ibunya, dilihat ternyata bapak dan ibunya tidur pules. Nah, Eko pun langsung balik ke kamar. Keesokan harinya dia tanya ke ibunya, "Bu, semalam Eko lihat ada perempuan jalan menuju ke ruang tamu. Ternyata kok baru tak cek, tak kira ibu, ternyata ibu tidur di kamar." Nah, ibunya pun mengkonfirmasi bahwa malam itu ibunya sama sekali nggak bangun. Beliau tidur sampai pagi hari. Nah, disitulah Eko mulai ngerasa curiga. Jangan-jangan yang dikatakan bapak itu benar. Bapak memang melihat sesuatu. Nah, hal itulah yang terjadi pada bapaknya Eko sampai puncak-puncaknya. Pada tahun 2016, waktu itu Eko masih ingat, Eko ini ada di rumah. Dan dia bantu-bantu bapaknya untuk servis peralatan elektronik. Tiba-tiba bapaknya ini matikan rokok dan bapaknya keluar. Nah, Eko sudah curiga. Waduh, bapak kumat ini. Tanyalah Eko, "Mau kemana, Pak?" "Sik, golek kopi. Mau cari kopi." "Lo biar ibu aja yang buatin, Pak. Bapak ngopi di sini." "Enggak, ambek dolek angin. Sambil mau cari angin." Nah, bapaknya keluar. Karena Eko ini masih sibuk, dia nyorder segala sesuatu, dia nggak bisa ninggal kerjaannya. Kalau saja waktu itu Eko ini nggak sibuk, dia pasti ikutin bapaknya kemana. Nah, pikir Eko waktu itu mungkin bapak mau ke warung, dibiarinlah waktu itu. Eko terus melanjutkan pekerjaannya, sampai sekitar jam setengah 12 malam, kerjaan Eko baru selesai, dia mulai cari bapaknya. Biasanya bapaknya ini nongkrong di warung. Begitu sampai di warung, bapaknya nggak ada. Dia tanya ke pemilik warung, "Lihat bapak nggak?" "Pak Kolis." "Oh, mau melaku merono kok. Tadi jalan ke sana, ke arah jalan raya." Mulailah Eko jalan ke sana. Sampai di depan jalan raya, begitu Eko ketemu tukang-tukang becak yang biasanya nongkrong di sana, dia tanya lagi, "Pak, lihat bapakku enggak, Pak?" "Anu Mas, ke sana Mas. Ke jalan arah sana. Jalan sendirian. Tadi aku sempat tanya, tapi bapak diam aja." Nah, karena waktu itu sudah larut malam, Eko pun pulang. Dia pulang melaporkan hal ini ke ibunya. Ibunya Eko waktu itu menanggapin, "Ya wes lah, biar. Bapakmu kan memang gitu. Besok pagi mungkin balik. Sudah, kamu tidur aja, istirahat." Dari situ Eko pun tidur. Keesokan harinya sampai siang hari, bapaknya Eko ini nggak kunjung pulang. Mulailah dia panik. Ibunya pun waktu itu juga mulai panik. Sampai sore hari, Pak Kolis belum juga pulang. Dari situ Eko mulai sama ibunya ini nyari ke saudara-saudaranya. Nah, begitu sampai di sana ditanya, saudaranya juga mengaku Pak Kolis ini nggak datang sama sekali di situ. Nah, sampai malam Eko dan ibunya ini nyari keberadaan Pak Kolis, ternyata Pak Kolis belum juga ditemukan. Malam harinya, sekitar jam 11 malam mereka pulang. Karena mereka yakin bahwa Pak Kolis pasti pulang, jadi waktu itu Eko dan ibunya nggak melaporkan hal ini ke kantor polisi. Ditunggu sampai pagi hari, ketika besok pagi hari Pak Kolis nggak juga pulang, mereka akan cari lagi. Tapi di satu sisi lain, Eko dan ibunya nggak mau melaporkan hal ini ke kepolisian. Karena Eko sendiri menyadari dulu, ketika Pak Kolis ini sempat keluar rumah beberapa hari, mereka sempat melaporkan hal ini ke kantor polisi. Tapi ternyata nggak ada hasilnya. Dan beberapa hari kemudian Pak Kolis pulang dengan sendirinya. Jadi di hari kelima waktu itu ketika Pak Kolis belum juga pulang, mereka sudah mulai was-was. Mereka akhirnya bersepakat, Eko dan ibunya bersepakat, "Bu, kalau ini nanti sampai jam 7 malam atau jam 9 malam, Bapak belum juga pulang, kita lapor polisi aja, Bu." Ibunya pun diem. Ditunggulah. Ternyata waktu itu habis isya, ada satu mobil yang datang, dan turunlah satu orang bapak-bapak. Beliau pakai sarung, pakai baju takwa, dan pakai peci. Dan ternyata di situ, bapak-bapak yang pakai sarung ini turun bersama Pak Kolis. Dan juga ada dua orang lainnya yang Eko sendiri nggak kenal. Datanglah bapak-bapak ini mengucapkan salam. "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." "Mas, nama saya Pak Wari." "Iya Pak." "Ini benar bapaknya, Pak Kolis namanya." "Iya Pak." Langsunglah dipeluk. Jadi bapaknya itu, waktu itu Eko bisa ngelihat Pak Kolis ini yang sebelum-sebelumnya sering linglung. Pada waktu itu Eko bisa melihat bapaknya ini wajahnya terlihat lebih seger. Pak Wari ini
rumah tinggalnya ada di Surabaya bagian utara. Sedangkan rumah Eko ada di Surabaya bagian timur yang paling pojok berbatasan dengan Sidoarjo. Nah, waktu itu seperti biasa, di waktu duhur, Pak Wari ini berangkat dari rumahnya menuju ke masjid karena beliau bertugas untuk jadi imam. Nah, pada saat duhur, Pak Wari sempat ngelihat ada satu orang laki-laki yang duduk, yaitu Pak Kolis ini. Beliau duduk sendiri di seberang masjid, ada satu warung yang sudah nggak kepake, beliau duduk di sana. Jadi Pak Wari membiarkan. Ketika asar, ketika Pak Wari ada di masjid, Pak Wari ngelihat lagi, kok bapak-bapak ini kok masih duduk di sana. Karena waktu itu bulan puasa, jadi Pak Wari membiarkan. Barulah pada saat maghrib ketika orang-orang bersiap untuk buka puasa, Pak Wari masih melihat bapak-bapak ini, Pak Kolis ini masih duduk di samping warung. Akhirnya Pak Wari bilang ke salah satu orang di sana, coba kamu panggil bapak-bapak itu, kamu ajak buka puasa bareng. Dari tadi siang tak lihat itu bapak-bapak duduk-duduk di sana. Ayo kamu ajak. Diajaklah Pak Kolis ini. Begitu di sana ditanya, Pak Wari tanya ke Pak Kolis, bapak ini rumahnya mana? Pak Kolis menyebutkan, rumah saya di daerah Surabaya Timur. Lu ada perlu apa ke sini? Kok jauh banget? Ya jalan-jalan aja Pak. Pak Kolis cuma ngomong seperti itu. Jalan-jalan maksudnya jalan kaki. Iya, saya jalan kaki ke sini. Loh, yang bener Pak, itu jauh loh Pak. Iya, cari angin aja. Jadi waktu itu kata-kata Pak Kolis inilah yang membuat Pak Wari waktu itu heran. Ini orang kok ada yang aneh. Tanpa tanya lebih lanjut, Pak Wari mempersilahkan Pak Kolis untuk makan. Tapi waktu itu Pak Kolis bilang, saya enggak puasa kok. Oh, enggak puasa, ya sudah enggak apa-apa. Ayo minum, makan, enggak apa-apa. Enggak puasa, enggak apa-apa. Pak Wari sempat ngomong seperti itu. Akhirnya Pak Kolis pun makan bareng bersama mereka. Dan pada saat sholat, Pak Kolis ini hanya berdiam diri di belakang masjid. Beliau nggak melakukan sholat. Nah, setelah itu, sampai Isya dan sampai Taraweh ini selesai, sekitar jam 8:30 malam, Pak Wari sempat menawarkan ke Pak Kolis, Bapak mau saya antar pulang, atau mau tidur di sini, atau mau tidur di rumah saya? Monggo, persilakan. Tapi waktu itu jawaban dari Pak Kolis, saya tidur sini aja Pak. Di sini enak, sejuk. Oh ya sudah, tidur sini enggak apa-apa. Pak Wari pun mempersilahkan Pak Kolis untuk tidur di teras masjid. Keesokan harinya, setelah sahur, Pak Wari menuju ke sana dan ngelihat Pak Kolis masih tidur di situ. Dibangunkan oleh Pak Wari, dan setelah sholat subuh itu, Pak Wari ngajak Pak Kolis untuk pulang ke rumahnya Pak Wari. Nah, waktu itu Pak Kolis nggak mau. Nah, dari sinilah Pak Wari ini curiga. Ini orang, ada sesuatu di balik orang ini. Jadi, Pak Wari menyimpulkan bahwa Pak Kolis ini diikutin satu makhluk. Makhluk ini jahat dan sosoknya perempuan. Nah, pas waktu menceritakan itu, Eko dan ibunya itu juga kaget. Maksudnya perempuan gimana ya Pak? Ada sosok perempuan yang ngikut Bapak sampean ini sudah lama sekali. Sudah dari zaman Bapak sampean ini remaja. Sudah ikut sama Bapak jenengan. Sosok ini, perempuan ini, jahat. Tapi dia suka sama bapaknya jenengan. Nah, di situ ibunya Eko ini nunduk. Kayak seolah-olah Eko ini membaca dari wajah ibunya itu, kayak ibunya ini menyimpan sesuatu. Nah, tapi karena waktu itu masih banyak orang, Eko pun diam. Nah, dari sinilah Pak Wari tanya ke ibunya Eko, Ibu, Bapak ini, Pak Kolis ini dulunya gimana? Ibu pasti tahu. Coba ceritakan ke saya. Nah, disinilah ibunya Eko cerita bahwa dulu Pak Kolis dan teman-teman pada saat remaja pernah memainkan jelangkung. Dan jelangkung ini dimasuki sosok perempuan yang namanya Kiki. Nah, disinilah ibunya Eko itu menyadari bahwa Pak Kolis ini dari masa pacaran dulu sampai menikah di awal-awal pernikahan sampai sekarang, ibunya Eko ini menyadari bahwa Pak Kolis itu sering linglung dan sering menyebutkan nama Kiki. Tapi karena ibunya Eko ini nggak gampang percaya dengan hal-hal semacam itu, jadi ibunya Eko mengabaikan. Dan ketika Pak Wari ini datang ke rumah Eko dan Pak Wari menjelaskan semuanya, bahwa ternyata Pak Kolis ini diikuti sosok perempuan, dan sosok perempuan inilah yang sering mengganggu pikiran dari Pak Kolis. Disinilah Pak Kolis sering ngelinglung dan sering jalan sendirian
karena dipengaruhi oleh sosok perempuan yang bernama Kiki ini. Nah, kembali ke cerita pada saat Pak Wari bertemu Pak Kolis di masjid. Ketika Pak Wari mengetahui bahwa Pak Kolis ini diikutin oleh sosok perempuan, diajaklah Pak Kolis menuju ke rumahnya Pak Wari. Dari situlah Pak Wari langsung bisa melihat wajah Pak Kolis yang tadinya wajah laki-laki, tiba-tiba berubah. Wajahnya itu berubah jadi keriput dan berubah jadi perempuan. Disitulah Pak Wari semakin yakin, oh ini yang masuk tubuhnya Bapak ini, sosok perempuan ini. Dipaksa masuklah oleh Pak Wari. Masuk kamu ke rumah saya. Enggak, aku gak gelem. Jadi Pak Kolis ini sempat teriak-teriak dan suaranya itu mirip perempuan. Begitu ditarik oleh Pak Wari manggil salah satu anaknya. Begitu anaknya keluar, ditariklah tangan Pak Kolis. Begitu ditarik, dibawa langsung masuk ke dalam kamar mandi. Dan Pak Wari langsung menyiram tubuh dari Pak Kolis ini dengan air yang banyak. Dan setelah tubuh Pak Kolis basah kuyup semua, dikeluarkan Pak Kolis dari kamar mandi, langsung dibaca-bacakan ayat-ayat Quran. Diruqyah di sana. Setelah diruqyah, beberapa jam kemudian, Pak Kolis jadi lemas. Nah, menjelang maghrib, menjelang buka puasa, Pak Kolis ini tiba-tiba tubuhnya bergetar dengan hebat. Sampai-sampai Pak Wari itu nggak bisa mengendalikan, dia manggil lagi anaknya. Disitulah menjelang berbuka puasa. Pak Wari ini membacakan ayat-ayat Quran lagi, dia ruqyah lagi. Begitu Pak Kolis ini gemetaran, badannya semua gemetaran, sekitar 10 menit kemudian baru badan Pak Kolis ini kembali lemas. Nah, keesokan harinya, barulah Pak Kolis ini bisa diajak ngomong dengan normal. Disinilah baru Pak Kolis mau diantar pulang. Pada saat pulang inilah Pak Wari menceritakan hal ini kepada keluarganya, yaitu pada Eko dan juga ibunya Eko. Nah, setelah kejadian itu, hubungan antara Pak Wari dengan keluarga Eko ini semakin dekat. Sekitar seminggu sekali setelah bertemunya mereka dengan Pak Wari, Eko membawa Pak Kolis menuju ke rumahnya Pak Wari. Di sana, ayahnya melakukan pengobatan-pengobatan secara ruqyah, dibaca-bacakan ayat Quran. Setelah itu mereka pulang lagi. Nah, hal itu dilakukan secara rutin sampai 1 tahun kemudian. Dan setelah 1 tahun mengikuti program ruqyah yang dilakukan oleh Pak Wari itu, Eko dan ibunya ini merasa bahwa Pak Kolis ini sudah jauh keadaannya dari dulu. Wajah Pak Kolis ini semakin segar dan beliau itu nggak lagi linglung. Hal-hal yang dulu pernah dilakukan oleh Pak Kolis, seperti dia keluar sampai nggak pulang beberapa hari, itu nggak lagi dilakukan oleh Pak Kolis. Beliau lebih tenang di rumah, beliau lebih enak diajak ngobrol, dan nggak lagi ada gangguan-gangguan semacam itu. Nah, sampai puncak-puncaknya, dari masa-masa 2017 inilah, Eko itu senang. Jadi kebahagiaan yang benar-benar dirasakan oleh Eko itu antara tahun 2017 sampai dengan tahun 2020 kemarin. Nah, di tahun 2020 itulah mereka mendengar kabar bahwa Pak Wari meninggal. Karena pada saat itu ada puncak-puncaknya COVID, Pak Wari meninggal. Nah, setelah Pak Wari meninggal, terlihat sekali wajah Pak Kolis itu seperti kehilangan sahabatnya. Nah, karena Eko dan ibunya nggak mau Pak Kolis ini berlarut-larut, karena beliau pernah mengalami trauma kehilangan sahabat-sahabatnya dulu, Eko dan ibunya berusaha menghibur Pak Kolis supaya beliau nggak terlalu larut ketika mendengar kabar Pak Wari meninggal. Dan karena waktu itu mereka nggak bisa keluar kemana-mana, karena pada saat itu puncak-puncaknya COVID, jadi mereka cuma berdiam diri di rumah dan nggak bisa mengantar jenazah dari Pak Wari. Nah, ternyata 3 hari kemudian, Pak Kolis ini badannya panas. Tiba-tiba beliau itu kesehatannya turun dan langsung dilarikan ke rumah sakit. Dan ketika di rumah sakit inilah Pak Kolis dinyatakan meninggal karena COVID. Dari situlah Eko ini menyadari bahwa semua ini adalah skenario dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika bangsa jin ini diundang oleh manusia dengan perantara apapun, entah itu jailangkung, entah itu apapun, mereka akan semakin senang, mereka semakin sombong dengan dirinya, dan akhirnya bisa menguasai manusia. Nah, demikian cerita yang kami sampaikan. Cerita ini dibagikan oleh Eko yang asalnya dari Surabaya. Kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Eko dan juga keluarga yang telah membagikan cerita ini. Dan jangan lupa untuk teman-teman yang menonton cerita ini, sempatkan untuk mengirim Al-Fatihah kepada almarhum Pak Kolis dan juga Pak Wari.
Semoga amal beliau diterima Allah Subhanahu wa taala, diberi tempat terindah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.